Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel gua nih. Jadi di video ini saya akan membahas tentang trik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan membahas tentang pengalaman saya mengikuti SKB sekali dan lolos. Jadi yang awalnya saya jelaskan dulu gambaran umum tentang SKP. Jadi buat yang pertama pertama kali ikut SKP ini diperhatikan ya, bagi yang sudah mungkin bisa lah mereview yang sudah pernah ikut SKP tahun lalu. Kita review sedikit ya. Jadi gambaran umumnya SKP itu sama seperti melaksanakan SKD yang kemarin, yang sebelumnya. Jadi sistemnya CAT by komputer dan hasilnya pun juga langsung keluar. Tapi ada beberapa uh, pendaftaran di instansi lain, itu entah itu kementerian ataupun kedinasan lain, yang itu juga nantinya ada tes wawancara dan tambahan tes kesehatan seperti berenang dan sebagainya. Nah, yang ini saya akan membahas tentang tes SKP seperti CAT, yang Pemda atau Pemkap atau Pemkot ataupun provinsi yang hanya menggunakan CAT saja. Di tempatnya pun juga sama seperti sih kemarin itu. Nah, jadi yang pertama itu gambaran sekilasnya tentang SKP ya. Nah, yang pertama, tahu dulu pesaing atau kompetitor Anda. Jadi kemarin kan sudah keluar hasil SKD nih. Nah, hasil SKD itu Anda kan sudah tahu tentang siapa sih yang lolos SKD. Biasanya kalau formasinya satu, yang diambil kan 3. Nah, itu Anda ya cari tahu di Google atau di sosial media nama-nama tersebut. Jadi Anda bisa mengukur paling enggak dia alumni mana, lulusan berapa, lulusan angkatan berapa, sehingga kita tahu level mereka itu bagaimana. Dan jika dia fresh grade, lalu entah ataupun dia sudah bekerja lama, itu akan terasa perbedaannya. Dia alumni mana, itu akan wah, akan menentukan bahwa kita uh, sebagai pengukuran lah kemampuan mereka itu seperti ini, dan kita harus lebih lagi, banyak lagi latihan soal. Tidak usah bekerja hati, karena itu juga tentang nasib lah. Jadi tapi yang penting Anda usaha dulu dan berdoa ya. Jadi itu yang pertama, tahu dulu tentang pesaing atau kompetitor Anda. Nah, setelah tahu, maka ya itu tadi, Anda akan latihan soal. Yang kedua ya, jadi Anda harus banyak-banyak latihan soal. Nggak mungkin orang bisa lolos, orang bisa berhasil jika tidak dengan usaha. Jadi usahanya apa? Ya latihan soal. Nah, kalau saya waktu kemarin tuh latihan soalnya itu dari online, dari YouTube, entah itu dari YouTube, ebook dan sebagainya. Soalnya lebih yang up to date, dan juga ada beberapa yang lama, tapi biasanya yang update itu pun juga ada yang mengulang dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga pelajari saja yang terbaru dulu, karena itu pun juga kumpulan dari soal-soal yang lama. Karena ada juga tahun dimana tahun tes itu dia menggunakan soal yang benar-benar soal baru, ataupun ada juga yang menggunakan beberapa soal yang lama. Oke. Terus yang ketiga ya. Jadi yang ketiga, Anda harus tahu komponen soal. Nah, dari misal 100 soal kemarin, saya lupa sih sebenarnya 100 soal atau 120 ya. Nah, itu ada perbandingannya. Jadi SKB itu kan memang untuk yang jurusan. Jadi misal saya basically dokter gigi, mendaftar untuk CPNS dokter, formasi dokter gigi, soalnya kan pasti yang seputar tentang kedokteran gigi. Tapi tolong diingat bahwa tidak
ada komponen soal, jadi dari 100 soal itu ada 60% itu tentang tenaga kesehatan umum. Jadi jangan kaget, bahkan yang jurusan yang soal yang mengenai jurusan Anda sendiri yang misal kedokteran gigi itu saya rasa hanya sedikit. Jadi waktu saya pengalaman CPNS 2018 itu soal kedokteran giginya hanya 40%. Yang lebih banyak 60%-nya itu di soal tenaga kesehatan umum. Misalnya apa contohnya? Jadi seperti contohnya kapan hari kesehatan nasional. Nah, kan agak susah itu ya, karena kita sendiri basically kurang tahu. Nah, hari kesehatan nasional HKN itu berlangsung pada tanggal 12 November. Nah, lalu misal lagi yang germas itu singkatan apa? Jadi ini sepele, tapi kalau Anda bukan orang yang kerja di puskesmas atau jarang dengan puskesmas, maka Anda tahu. Tapi kalau sudah pernah kerja di puskesmas atau pernah berobat ke puskesmas pasti tahu. Jadi germas itu gerakan masyarakat. Nanti itu ada lagi apa tujuannya dan sebagainya ya. Jadi pelajari juga hal yang seperti itu. Lalu kayak stunting, walaupun kedokteran gigi kan kurang relevan, tapi itu pun juga dibahas. Jadi apa pengertian stunting, terus bagaimana cara menekankan stunting, itu nanti hubungannya tentang ibu hamil dan sebagainya ya. Jadi pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun atau pemberian suplemen makanan, pentingnya ASI ya. Lalu yang lebih menjurus ke kedokteran giginya, jadi misal ini ada yang formasi kedokteran gigi ya. Nah itu yang agak-agak susah dan Anda seperti lupa. Jadi contohnya seperti kasus pasien kecelakaan, kemudian dia fraktur. Nah, jenis frakturnya itu apa? Jadi dia fraktur tertutup, itu termasuk fraktur lepot berapa? Misal frakturnya di daerah maksila. Nah, itu sampai ke kondilus itu fraktur lepot 3. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu seperti kista radikuler, kista yang diakibatkan oleh sisa pencabutan gigi yang tidak sempurna yang tertinggal, itu dinamakan kista apa? Nah, kista radikuler jawabannya ya. Ada lagi yang kista dentigenerus yang berasal dari gigi yang tertanam. Saya kurang tahu, coba nanti dibaca lagi ya. Seperti itu untuk yang komponen soal. Terus yang keempat selanjutnya, biasalah jaga kesehatan, jaga dengan suplemen makanan. Jadi usahakan makan yang bergizi, usahakan diimbangi dengan suplemen makanan. Apalagi H- seminggu itu kalau saya sih minum suplemen makanan untuk penambah otak. Jadi kayak seperti Cerebrofit, Bioviton, terus CDR, Redoxon. Itu hal yang sepele tapi itu benar-benar bermanfaat. Yang terakhir, yang kelima, ini sebenarnya berhubungan dengan agamis sih. Jadi pastilah kita sudah usaha banget, tapi juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita. Jadi kalau saya seorang muslim, jadi ya saya juga mengaji. Jadi ada kalau mungkin petua dari orang tua, kalau orang tua saya sih membaca surat Al-Mulk, itu yang artinya kerajaan. Nah, setiap hari memang saya baca itu, saya baca. Lalu juga jangan lupa ini ya, sedekah benar-benar terasa untuk ininya. Ataupun Anda juga boleh nazar, entah itu Anda nyumbangnya panti asuhan dan sebagainya. Jadi itu terserah Anda. Jadi usaha juga diimbangi dengan namanya tawakal lah, takwa, meningkatkan takwa juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga lolos CPNS 2019 ini. Dan untuk selanjutnya nanti di video selanjutnya akan saya sharing bagaimana kurang lebih soal-soal
SKP untuk formasi dokter gigi. Jadi stay tune dengan khususnya dokter gigi dan saya